Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiens, selamat datang di APS, Asrar Purba Show. Nah, sebagaimana yang kita janjikan kemarin bahwa dalam edisi perdana ini kita akan mengangkat sebuah profesi yang memang khusus lah ya, kalau kita katakan khusus karena tamu yang kami undang pada kesempatan kali ini, dia profesinya memang spesial, ya. Audiens mungkin sudah mengenal ya, ada orang yang ahli di bidang patah tulang, ada orang yang ahli di bidang mengurut ya, massager ya, massager. Ada juga orang yang ahli di bidang hipnoterapi. Nah, undangan kita kali ini, apapun ya yang Anda butuhkan dari semua yang tadi kita sudah sebutkan, beliau adalah pakarnya. Nah, mari langsung saja kita sambut Wong Arif. Ya. Oke. Selamat siang. Selamat datang Mas Arif di APS ya, di Asrar Purba Show. Apa kabar nih Mas Arif? Kabar baik, alhamdulillah ya. Kita kayaknya kompak ini, hitam-hitam ya. Oh ya, saya suka hitam karena kalau pakai hitam tuh saya agak langsing Mas Arif. Itu aja sih alasannya, nggak ada apa-apa. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, di sebelah kiri saya ini adalah Mas Arif, atau dengan nama bekennya adalah Wong Arif. Beliau adalah pakar ya, pakar terapis atau kalau boleh dibilang terapis apa Mas Arif? Terapis holistik ya. Terapis holistik. Artinya apapun yang dibutuhkan untuk terapis, beliau pakarnya. Nah, mari kita bincang-bincang sejenak dengan Wong Arif. Mas Arif, aduh, terima kasih ya sudah mau menghadiri undangan kami ya. Mas Arif, kalau boleh saya tahu ya, sudah berapa lama Mas Arif menggeluti profesi sebagai terapis ini Mas Arif? Sudah lebih dari 25 tahun, mau 27 ya. 27 tahunan. Dari tahun 97. 97, oh. Ya, okay. Sebentar lagi udah 30 tahun Mas Arif. Berarti kalau Mas Arif ini di dunia pendidikan resmi, Mas Arif ini sudah gelarnya mendekati profesor nih. Ya. Oke Mas Arif, apa saja yang biasanya Mas Arif tangani untuk diterapi? Orang yang datang itu biasanya minta diterapi apa aja Mas Arif? Silakan. Bermacam-macam ya. Bermacam-macam ya. Kesah orang itu macam-macam. Oke. Ada dari mulai patah tulang sampai patah hati. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau yang masalah psikis kita terapi dengan hipnoterapi. Kalau masalah di badannya, yang logik yang kelihatan atau saraf-saraf kejepit itu bisa kita terapi dengan urut, dengan kretek ya, lagi trennya sekarang bisa reposisi sendi atau masas cedera otot olahraga itu kita tangani. Termasuk saraf kejepit Mas Arif bisa tangani. Ya. Wow, ini termasuk yang agak perlu spesifik penanganannya ya, karena banyak sekali yang sudah mengalami saraf kejepit ini dan luar biasa. Prosesnya sangat lama dalam penyembuhannya. Oke, Mas Arif. Nah, Mas Arif ya, tadi Mas Arif sudah mengatakan mulai dari patah tulang, termasuk patah hati tadi benar. Ini beneran nih? Ya, kalau beneran ya? Kita hipnoterapi dong. Oke. Patah tulang, patah hati gitu ya. Kencing manis ya, atau diabetes. Diabetes juga. Oke. Terus pasca stroke ya. Setelah stroke, tentu ada membawa dampak. Menceng kakinya atau ya jalan mereng-mereng itu bisa kita terapi. Oke Mas Arif. Nah, boleh diceritakan Mas Arif. Mas Arif dapat keahlian ini dari mana aja Mas Arif? Wah, ini spesial ini sebenarnya. Dari berbagai macam sumber lah tentunya kan. Dari tahun 97 itu saya secara tidak sengaja itu ada tamu hotel ya. Saya dulu kerja di hotel di Purajaya.
itu ada tamu tersebut mau ke Singapura, mau terapi ya, mau ke dokter di Singapura. Oke. Nah, saya sama teman front office itu disuruh cari orang yang bisa ngurut. Nah, seperti Oke. itu. Tapi saya lupa. Akhirnya tetap dibawa ke tempat saya di mes. Iya. Akhirnya saya kaget ya saya tangani. Oh, oke. Jadi spontan tamu itu langsung bisa berdiri. Nah, saya pun heran juga. Sebelumnya dia nggak bisa. Bisa. Oke. Terus kita terapi, kita tepuk-tepuk biasa. Yang ternyata setelah kesini ilmu tepuk-tepuk itu pun lagi tren ya. Tepuk-tepuk maksudnya ditepuk-tepuk, di apa, kita terapi lah pokoknya. Iya, Kita titik-titik refleksinya, Iya. itu kita terapi. Akhirnya dia bisa jalan. Nah, disitulah mulai banyak orang minta tolong. Tapi saya tidak sampai di situ, saya terus belajar lagi ke Jawa dan ke mana? Itu saya ya terus belajar sampai saya ambil sertifikasi refleksiologi, bekam reposisi sendi holistik itu tetap saya ambil sertifikasinya dan saya belajar sama pakar-pakarnya. Nah, seperti itu. Jadi ada pembelajarannya seperti itu. Iya. Artinya Mas Arif sebagai terapi ini bersertifikat ya? Ya, wow, oke. Luar biasa. Nah, Mas Arif, mungkin Mas Arif bisa ya menyebutkan lah kira-kira spesialisasi Mas Arif tadi apa-apa aja Mas Arif? Coba tolong sampaikan. Ya, saya sekarang ini yang spesial sekali itu memang untuk reposisi sendi. Reposisi sendi ya? Sendi-sendi yang menceng itu bisa kita benerin. Terus yang lagi tren memang saraf kejepit ya. Iya. Itu. Nah, kenapa pakai metode urut? Urut itu supaya berurutan. Kita harus cari satu-satu. Nah, tujuan dari urut itu bukan urut begini sebetulnya. Dan urut itu diurutkan. Mana sih sebetulnya kita telusur? Di mana letak titik sakitnya? Asalnya dari mana? Kan urut-urutan sejarahnya sakit ini dari mana? Gitu. Jadi nggak asal kita terapi orang itu nggak asal gitu. Makanya berproses. Nah, kita tetap ngambil jalan alternatif itu ya kebanyakan pasien yang datang itu memang sudah bosen ke rumah sakitnya. Jadi kita seperti itu. Tapi tetap kita kerjasama kok. Oke, Mas Arif. Nah, tadi Mas Arif bilang bahwa umumnya pasien yang datang ke Mas Arif itu karena bosan sudah berulang kali ke rumah sakit namun tidak mendapatkan kesembuhan. Biasanya seperti itu. Berarti Mas Arif ini termasuk alternatif ya? Pengobatan alternatif ya? Oke. Jalan lain menuju kesembuhan itu banyak ya, jalan alternatif. Iya. Kan seperti itu. Bagus. Kita telusuri pokoknya jalannya yang singkat, yang gampang. Jadi kita telusuri untuk orang-orang tersebut. Baik. Nah, Mas Arif, yang paling banyak Mas Arif tangani? Yang paling banyak saya tangani patah tulang. Patah tulang. Oh, tadi Mas Arif bilang itu reposisi sendi. Berarti Mas Arif termasuk menangani olahragawan juga? Ya, olahragawan juga ya. Olahragawan ya. Oke, karena umum ya terjadi di olahraga. Cedera olahraga itu kan. Berarti Mas Arif memang menangani itu juga. Oke, luar biasa ini Mas Arif ini. Baik, pemirsa ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang profesional itu sebagaimana slogan kita yang lalu ya, kita sudah mengatakan bahwa mereka dikatakan profesional jika memenuhi dua syarat. Yang pertama itu adalah orang yang menggunakan jasa layanannya itu senang, happy. Terus yang kedua, dia tidak kapok. Tidak kapok, artinya tidak hanya sekali aja dia menggunakan, dia akan terus meminta layanan dari orang yang sama. Nah, Mas Arif, berdasarkan definisi profesional seperti yang tadi saya katakan, Mas Arif pernah nggak mendapat komplain dalam menangani berbagai pasien-pasien ini, Mas Arif? Ya, tentu komplain itu pernah dan ya. Setiap profesi pasti ada komplainan kan seperti itu ya. Cuman setiap kita dikomplain oleh pasien itu kita harus ya sadar diri juga lah. Sadar diri. Jadi kita tetap ketika dikomplain kita harus memperbaiki diri, itu yang paling penting sekali. Terus kita belajar lagi. Tapi
Ya seperti itu, namanya pasien kadang-kadang itu pinginnya cepat sembuh. Itu komplainan yang seperti itu. Kenapa sih saya sakit nggak sembuh-sembuh? Yeah. Nah, makanya kita harus telusur tadi. Ya itu berhubungan dengan sebab akibat juga kan. Yeah. Itu kalau pasien itu sakitnya sudah lama, ya tentu nggak semudah itu cepat sembuhnya kan, seperti itu ya. Betul. Ini nggak apa ya? Nggak mau buru-buru lah sebetulnya, kita namanya diurutkan satu-satu. Saya suka sekali nih dengan pernyataannya Mas Arif ini. Berarti Mas Arif terus mengembangkan diri ya? Ya, terus mengembangkan diri. Harus mengembangkan diri karena nama penyakit itu sekarang bermacam-macam. Oke. Ya, nama penyakit bermacam-macam. Sekarang naik terus, namanya pun sekarang aneh-aneh. Ya, jadi kita harus mempelajarinya terus-menerus. Terus mengembangkan diri. Mengembangkan diri penting. Audiens ya, salah satu ciri profesional itu adalah senantiasa mengembangkan diri. Ini yang sudah dilakukan oleh Mas Arif. Memang luar biasa beliau ini ya. Oke, Mas Arif. Nah, sekali lagi ini khusus tentang profesional ya. Menurut Mas Arif, profesi Mas Arif ini ya bisa menghidupi keluarga nggak Mas Arif? Nah, Ya. ini penting ini Mas Arif. Pemirsa, audiens kita ini pasti menunggu-nunggu di berita ini. Sekarang yang namanya terapis itu Ya. lagi digandrungi. Itu berarti Oke. menghasilkan tentu. Oke. Sangat menghasilkan ya. Sangat menghasilkan. Sangat menghasilkan sekali. Saya sudah puluhan tahun bergerak di profesi ini, walaupun hanya sekedar kalau orang zaman dulu bilangnya hanya tukang urut, tapi Tukang bisa urut. menyekolahkan anak, bisa juga beli rumah dan lain sebagainya, kebutuhan pribadi juga tercukupi, kan seperti itu. Bisa juga kita berbagi. Iya, karena saya tidak bertarif ya, jadi ya senanglah pokoknya gitu. Dalam kehidupan saya tidak bertarif. Oke. Pengobatannya tidak. Jadi layanan Mas Arif ini, Mas Arif tidak menetapkan berapa tarifnya. Tidak menetapkan. Oke. tarifnya. Oke. Ada paling obat yang mungkin dia harus cari kan seperti itu. Iya. Oke, baik. Nah, siapa aja Mas Arif yang sudah menggunakan jasa layanan Mas Arif? Maksud saya dari apakah hanya lingkungan Batam sajakah atau justru banyak orang-orang di luar Batam juga yang sudah menggunakan jasa layanan Mas Arif? Banyak ya, kalau Banyak. semenjak tahun 1997 kalau sehari Sabtu saja mungkin sudah ribuan ya. Oh ya, Sudah ribuan. orang ya. Kadang saya dulu pernah di satu hari itu di atas 30 ya. Antriannya itu sampai di atas 30 orang. 30 orang. Pernah juga malah 70. Mas Arif nggak capek tuh? Ya kan, pernah. Jadi banyak kalau dari negara-negara tetangga itu sudah. Termasuk dari luar negeri. Singapura, Iya. mana lagi? Malaysia juga. Saya bisa menggunakan nama Wong Arif itu dulu saya ngajar yoga Iya. itu di Singapura marga Wong. Oh. Ya makanya sahabat-sahabat saya yang marganya Wong, terus kawan-kawan bilang kenapa Mas Ari nggak pakai Wong juga? Akhirnya dipasangkanlah jadi Wong Arif. Seperti itu. Saya menggunakan nama Wong Arif sejak 2004. 2004. Itu padahal saya tadi mau berniat mau menanyakan itu, kok bisa milih nama Wong Arif ya? Karena sepemikiran saya Wong Arif itu kan artinya orang yang arif, orang yang bijak ya, atau dengan kata lain orang pinter. Betul nggak gitu Mas Arif? Ya, saya menggunakan itu sebetulnya karena awalnya seperti itu, marga Wong yang kita belajar yoga bareng-bareng di sana. Iya. Nah, itu rata-rata marganya Wong. Tapi karena di Batam atau di Indonesia ini nama Wong ya orang. Jadi benar sekali. Kita dengarnya. Baik. Wong gitu kalau kata orang Palembang. Jadi. Oke, nah Mas Arif, boleh nggak ceritakan sedikit? Mas Arif ini dari daerah mana asalnya? Nah, cerita sedikit lah. Ya, ini diurut-urutkan juga jadi ya. Iya. Ya, saya lahir di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Sumatera Selatan ya? Iya, Lampung, Bandar Lampung deh. Bandar Lampung. Itu tahunnya 76. 76. Oh, beda tipis sama saya.
Ya. Oke. Dan terus ke Batamnya itu Tahun 96 akhir ya. 96 akhir sudah ada di Batam. Oke. Terus 97 itu ada pasien itulah, sampai sekarang akhirnya saya maaf tidak bekerja ikut orang sampai sekarang. Tidak pernah bekerja di instansi manapun kecuali hanya terapis. Jadi bukan batu loncatan. Saya jadi profesi terapis ini bukan batu loncatan. Dari dulu ya. Benar-benar itu yang ya, ini aja yang menghidupi saya. Kegiatan saya hanya itu. Setiap hari itu saja. Luar biasa. Baik, Mas Arif. Nah, satu hal lagi yang mungkin saya pengen ketahui ya, Mas Arif keluarganya berapa orang istri Mas Arif? Satu lah ya. Oke, anak-anaknya Mas Arif? Anak 3. Anak-anak Mas Arif ada nggak yang ikut profesi Mas Arif atau bercita-cita mau menjadi seperti bapaknya ini? Oh, kalau nantinya belum tahu. Belum sekarang tahu sudah ya. Senang deh dengan bapaknya ini senang. Senang. Luar biasa. Nah, audiens ya, kita sudah mendengar ya pemaparan dari Wong Arif ya bahwa beliau berprofesi sebagai seorang terapis. Dan beliau juga senantiasa meningkatkan kualitas dirinya dengan terus belajar ya Mas Arif ya. Terus belajar, mengambil sertifikat keilmuan lain ya. Oke. Baik. Nah, Mas Arif, tadi kan Mas Arif bilang nih, selain dari patah tulang dan sebagainya, termasuk diabetes dan sebagainya, Mas Arif juga adalah hipnoterapis. Ya. Nah, saya juga cukup paham tentang hipnoterapis ya. Bagaimana Mas Arif bisa menggabungkan antara hipnoterapis dengan terapi-terapi yang lainnya seperti patah tulang dan sebagainya? Apakah itu bisa dikombinasikan? Tentu sangat bisa ya. Sangat bisa. Oke. Hipnotis itu kan berdasar dari NLP ya. Jadi sugesti juga harus kita jalankan ketika kita terapi orang. Kalau kita menggunakan bahasa hipnosis, itu akan sangat gampang dicerna dan gampang sembuhnya. Itu dia akan lebih gampang sembuh ketika kita menggunakan sugesti-sugesti yang menggunakan dasar NLP seperti itu. Jadi baik, sebentar lagi Anda akan sembuh kan, seperti itu dah. Enak kita bilangkannya ya kan. Jadi seperti itu. Terus dengan sugesti-sugesti yang sudah ada alur dari NLP itu kita terapkan di pasien-pasien. Contoh patah tulang ya. Patah tulang kalau kita hipnoterapi, kita alihkan perhatiannya dari rasa sakitnya itu kan kita lebih gampang, tidak menggunakan obat bius lagi. Kita buat di subconsciousnya supaya bawah sadarnya itu jalan, nanti kita bisa menangani itu. Nah, ini cocok ini ya. Menangani patah tulang itu kan pasti sakit sekali ya. Nah, jadi Mas Arif dalam penanganan ini tidak melakukan anestesi ya? Tidak. Jadi cukup dialihkan rasa sakitnya itu. Rasa sakitnya kita hibur ya, kita alihkan dengan bahasa-bahasa yang lucu atau bahasa-bahasa yang mengena ke usia dia lah, seperti itu. Jadi kalau belum punya pacar mungkin kita akan hipnotis dengan kita hadirkan pacarnya, kan dia senang, tidak nangis di akhirnya kan, seperti itu. Nih Mas Arif, kebetulan Mas Arif sudah singgung tadi tergantung usia. Nah, jadi kalau begitu Mas Arif, pasien yang mendatangi Mas Arif itu rentang usianya dari yang umur berapa? Yang pernah ditangani yang paling tua Mas Arif, umur berapa Mas Arif? Oh, yang paling tua ada 90-an, bahkan di 100 tahun juga ada. Pernah nangani itu? Oh, sampai 100 tahun. Bayi ada bayi. Wow, bayi ada. Oke, kalau bayi apa yang di terapi seorang bayi? Pernah melakukan apa terapi? Banyak ya. Bayi itu sebetulnya bagus sekali kalau dia itu dengan Thai massage. Thai massage. Bayi itu kalau kita terapi dengan pijit-pijit yang rileks, ringan, kita balikkan dan lain sebagainya, itu untuk melurus-luruskan tulang sedini mungkin supaya tidak dia X atau O kan, seperti itu kakinya. Jadi kita bisa terapi lebih dini, lebih cepat dibanding dengan
terapi-terapi yang sudah kadaluarsa kan sudah. Gitu. Oke, Mas Arif. Nah, bisa nggak diceritakan kepada audiens saya nih, ya, pengalaman ataupun yang pernah Mas Arif tangani itu tadi, yang berhubungan umpamanya dengan patah hati. Ya, kalau itu tadi kan patah tulang udah, sekarang coba yang berhubungan dengan patah hati. Kira-kira apa yang pernah Mas Arif lakukan? Banyak ya. Banyak. Banyak kan, anak sekarang itu baperan ya. Terlalu bawa ke perasaan, jadi gampang sekali anak-anak sekarang itu yang patah hati ya, patah semangat. Jadi semangat. Itu kita hipnoterapi lah. Seperti itu, kita benahi, kita kasih motivasi agar dia bisa menghadapi kehidupan ini dengan lebih baik seperti itu. Jadi kita hipnoterapi. Termasuk untuk anak-anak sekolah juga, Mas Arif? Anak sekolah, iya, anak sekolah untuk yang takut menghadapi ujian, menghadapi guru yang galak dan lain sebagainya, itu bisa kita hipnoterapi ya. Bulan lalu saya ke Tanjung Pinang, ada seorang ibu-ibu yang takut membawa mengendarai mobilnya, jadi kita terapi dengan naikkan percaya dirinya. Besoknya kita udah ditelepon sama suaminya, terima kasih Mas Arif, katanya sudah lancar. Lancar mobil. Padahal saya tidak mengarah ke itu ya, tidak bilang nanti nyetir begini, begitu tidak. Kita hanya balikkan saja kodratnya manusia, bahwasanya manusia itu adalah luar biasa seperti itu. Iya, luar biasa. Dia langsung bisa. Oke, baik. Nah, audiens, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita dengan Wong Arif, kita tanya dulu sama Mas Arifnya ya. Kira-kira apa pesan Mas Arif buat para terapis tadi? Oh, sebelum itu Mas Arif, sebelum itu. Sebagai seorang yang berprofesi di bidang terapis ini ya, Mas Arif punya banyak kompetitor nggak? Ya, setiap profesi pasti banyak kompetitornya ya. Sekarang apalagi sekarang ini kan. Jadi sebetulnya apapun profesi kita, sebetulnya ada orang lain yang ingin seperti kita. Jadi usahakan kita jangan mengeluh dengan keadaan ini yang sekarang ini. Bisa jadi keadaan sekarang ini, profesi kita inilah yang menghidupi kita ke depan seperti itu. Luar biasa. Nah, kembali tadi ya. Silakan Mas Arif, apa pesan Mas Arif buat para orang-orang yang tadi sudah bosen dalam melakukan pengobatan secara normal ya. Nah, jadi jangan putus asa karena masih ada cara lain dalam pengobatan. Silakan Mas Arif buat teman-teman ini. Bagi teman-teman ya, semua sahabat di luar sana yang sakitnya diuji oleh Allah belum sembuh-sembuh, tetaplah semangat ya, tetap berusaha karena jalan lain menuju kesembuhan itu banyak sekali ya. Jadi pesannya juga untuk para terapis ya, rajin-rajinlah untuk terus mengupgrade diri supaya kita tetap bisa membantu sesama ya. Jadi jangan mempermudah ya suatu keadaan itu dikit-dikit gampang, tapi kita tidak tahu ilmunya ya. Jadi kalau kita sudah bersertifikasi itu, kalau ada orang patah tulang wajib yang namanya ronsen ya. Ronsennya wajib, pokoknya dari rumah sakit itu harus lengkap dulu baru kita ditangani. Sama juga dengan ini pesan untuk yang seneng dengan dikretek-kretek ya. Hati-hati. Jadi banyak juga orang-orang yang sakit-sakit tertentu tidak bisa dikretek atau tidak boleh dikretek. Contoh pengapuran yang sudah berat ya, di leher atau di sendi-sendinya itu tidak bisa dengan kretek yang sembarangan ya. Bisa dikretek tapi harus berproses. Nantinya bisa tapi berproses. Orang darah terlalu tinggi, ingat nggak boleh juga. Jangan dikretek, nanti bisa pecah pembuluh darahnya. Orang yang ada bekas operasi pasang pen juga jangan sekali-kali dikretek. Itu buat sahabat terapis berhati-hati dalam menangani pasien-pasiennya agar tercapai kesembuhan yang maksimal itu biar dirasakan oleh kita bersama ya. Terima kasih. Audiens ya, inilah seorang profesional ya. Beliau senantiasa meningkatkan kualitas dirinya, mengembangkan dirinya untuk terus maju, terus meningkatkan kemampuannya.
Untuk apa? Untuk lebih bisa memberikan yang terbaik dari dirinya kepada orang yang menggunakan jasa mereka. Jadi, teman-teman, jika Anda berprofesi, apapun profesi Anda, ingat satu hal, ya, bahwa teruslah tingkatkan kemampuan kita sehingga kita bisa memberikan yang terbaik dari kita, sehingga audiens atau pengguna jasa kita semakin senang kepada kita. Itulah Anda yang profesional. Mas Arif, terima kasih banyak atas kehadirannya di Asrar Purbaso. Sampai kita ketemu lagi ya. Terima Baik. kasih. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.